semuanya, ini video edukasi tentang teori Karl Marx, sosialisme ilmiah dengan pemateri Nina Ramadhani, Firna Amelia Pratiwi, Irma Yunia, Andika Eka Pratama, Arya Maulana, Acep Irsan. Karl Marx merupakan seorang tokoh sosialisme ilmiah. Beliau lahir di Trier, Prusia, Jerman pada tanggal 5 Mei 1818 dan meninggal di London, Inggris pada tanggal 14 Maret 1883. Ia berprofesi sebagai filsuf, ekonom, dan sosialis. Karya utamanya yaitu The Communist Manifesto yang ditulis bersama dengan Friedrich Engels dan Das Kapital. Apa itu sosialisme? Ekonomi sosialisme dalam bahasa Yunani societas artinya masyarakat. Dalam bahasa Latin socius artinya sahabat atau teman. Sosialis atau sosialisme berasumsi percaya bahwa bumi beserta kekayaannya itu milik bersama. Latar belakang sosialisme muncul di akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 diakibatkan dari hasil reaksi dari perubahan ekonomi dan sosial yang awal mulanya buruh tani menjadi industri mesin diakibatkan oleh revolusi industri yang hanya memberikan keberkahan kepada pemilik pabrik. Tetapi di lain pihak, para pekerja justru malah semakin miskin. Perbedaan sosialisme dan komunisme. Sosialisme beranggapan bahwa semua individu harus memiliki akses terhadap pasar atas pemakaian barang publik dan memperbolehkan untuk beraktualisasi diri. Komunisme beranggapan bahwa semua orang sepadan. Karenanya, perbedaan kelas dalam suatu masyarakat tidaklah rasional. Pemerintah harus menguasai sarana produksi dan lahan dalam suatu negara. Orang harus bekerja untuk pemerintah dan hasil terkumpul harus dibagikan dengan sama. Sosialisme ilmiah. Sosialisme ilmiah merupakan ajaran Karl Marx, disebut juga Marxisme, bangkit pada tahun 1848 dengan kitab sucinya Manifesto Komunis hasil karya Marx dan Engels. Kemudian menyebar luas dengan mendirikan Partai Sosialisme Demokrat di Eropa. Alasan Marx menentang sosialisme utopia dan pemikiran sosialisme utopis atau utopia yang hanya angan-angan kosong, tidak menunjukkan bagaimana cara mencapainya. Marx lebih menekan pada analisis kondisi sosial dan ekonomi saat ini serta perjuangan kelas untuk mencapai perubahan sosial. Disebut sosialisme ilmiah karena berbasis metode ilmiah berstandar empirik. Kontribusi teori Karl Marx. Pertama, teori nilai kerja. Teori nilai kerja sejalan dengan sistem Becker-Ian, yaitu memfokus pada produksi dan bagaimana produksi distribusi, lalu konkret bahwa tenaga kerja adalah satu-satunya penghasilan nilai. Kedua, model eksploitasi kapitalis ala Marx. Dipublis pada tahun 1867. Sistem kapitalisme secara ilmiah memandang bahwa hanya menguntungkan kapitalis dan pebisnis, serta mengeksploitasi buruh sehingga pada akhirnya menyebabkan krisis kapitalisme. Ketiga, nilai surplus, profit, dan bunga. Pada rumus yaitu P sama dengan S per P plus C, yang dimana keterangannya P sama dengan tingkat profit, S sama dengan surplus, R sama dengan nilai produksi. Terdapat dua jenis yaitu kapital konstan yang disebut C dan kapital variabel yang disebut G. FYI, profit dan eksploitasi naik jika memperpanjang hari kerja dan mempekerjakan perempuan serta anak-anak dan upah lebih rendah dari laki-laki dewasa. Lalu, teknologi dan mesin hanya menguntungkan kapitalis. Keempat, sosialisme revolusioner. Sosialisme revolusioner yang jatuh pada metode komunis Manifesto tahun 1848 merupakan beberapa perubahan yang diterapkan oleh Karl Marx sebagai bentuk penyesuaian dengan keadaan sekitar, seperti pertama penghapusan pendapatan yang progresif atau bertahap, yang kedua pajak pendapatan yang progresif atau bertahap, yang ketiga penghapusan hak waris, dan lain-lain. Kelebihan dan kelemahan pemikiran Karl Marx. Kelebihan dari pemikiran Karl Marx berorientasi pada kesetaraan bersama atau adil jujur, tidak terjadi ketimpangan dan lainnya. Selanjutnya ada kelemahan pemikiran pertumbuhan perekonomian akan lambat karena tidak berorientasi pada laba maksimum. Setelah mempelajari tentang Marxisme,
Dapat disimpulkan bahwa ajaran Karl Marx cepat dalam menjelaskan situasi yang terjadi dengan mendukung ekonomi yang merata tanpa adanya perbedaan kelas. Tetapi sistematis dalam proses mewujudkannya belum terungkap secara keseluruhan, ditambah Karl Marx tertutup akan mesin dan teknologi, sehingga menjadi salah satu kelemahannya.